Oke, sekarang kita mulai dari kasus satu dulu. Ya, kasus satu ini kan ceritanya lagi ada balon udara diterbangin. Nah, balon udaranya ini dia pada ketinggian 80 feet ya, 80 kaki. Terus kecepatannya itu ke arah atas 12 kaki per detik, 12 feet per second. Sama itu, percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah itu minus 32 feet per second. Oke, kalau di sini nilainya bisa minus. Jadi kecepatan terus percepatan itu dan juga termasuk jarak tempuh ya. Itu termasuk besaran vektor. Yang namanya vektor itu dia punya arah. Sehingga nilainya bisa positif bisa negatif. Dan tentunya untuk menentukan mana yang positif mana yang negatif kita tentukan dulu arah positifnya itu kemana. So, untuk kalau ada contoh ini tak bikin yang positif itu yang arah ke atas. Berarti arah ke bawah itu negatif. Ini V0-nya kecepatannya ini arahnya ke atas, jadi dia positif. Jarak tempuhnya juga ke atas, jadi dia positif juga 80 feet. Nah ini A-nya nih percepatannya yang bikin negatif karena diarah ke bawah. Itu mengenai besaran vektor yang tentunya berbeda dengan skalar. Kalau skalar kan dia nggak ada arahnya, jadi nilainya selalu positif. Yang membedakan ya skalar dengan vektor. Oke, di soal saya kaki per detik atau kita bisa tulis sebagai ft per s ya ini, feet per second. Feet itu jamak dari foot ya, foot itu kaki, foot jamaknya feet, foot jamaknya feet. Kecepatan 12 feet per second ke arah atas, terus jarak tempuhnya ini 80 feet, sama percepatan gravitasi arah ke bawah itu minus 32 feet per second kuadrat. Kita diketahui ada 3 informasi diberikan. Terus ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah. Jadi paketnya tuh butuh waktu berapa lama sih untuk mencapai tanah. Kan dia udah naik nih setinggi 80 feet. Dengan kecepatan pada waktu dijatuhkan itu 12 feet per second dan percepatan gravitasinya tuh minus 32 feet per second kuadrat. Oke, jawab. Nah, mungkin kalau dalam fisika itu kan ya rumusnya tuh V ya sama dengan A kali T. Tapi itu baru di level sekolahan memang. Kalau di perguruan tinggi memang mainnya udah pakai integral. V sama dengan integral A dt. Gitu. Jadi emang kalkulus ini juga dipakai oleh prodi sebelah, bukan cuma kita doang yang pakai. Makanya bagi yang fobia nih jangan fobia-fobia amat lah. Sini ada yang fobia kalkulus? Nggak ada ya? Oke. V sama dengan integral A dt. Kecepatan sama dengan integral percepatan dt. T ini waktu. Fobia dosennya nggak bahaya toh. Oke, nah kita sekarang masukkan ke sini. V berarti integral tadi A-nya ini minus 32. Integral minus 32 dt. Sehingga V sama dengan minus 32 T ditambah konstanta. Nah, cuman kalau biasa dalam kasus-kasus pada umumnya kan belum dikasih tahu. Nah, pada kasus ini yang menjadi konstantanya adalah apa? Kecepatan awal, yaitu 12 feet per second. Ini kecepatan awalnya. Jadi kita ubah jadi apa? V sama dengan min 32 T ditambah 12. Ya, 12 itu kecepatan awalnya. Sampai di sini gimana? Aman ya?
Fobia fisika. Oke, ini anak IPA pasti yang mungkin udah pengalaman ya. Selanjutnya kita mencari jarak. Jadi kita integralkan lagi nih. Dalam fisika itu apa? S sama dengan V kali T. Itu untuk yang di sekolahan, tapi di perguruan tinggi udah beda rumusnya. S sama dengan integral V dt. Ada yang bergabung lagi. Fobia kamu ngeri nih. Emang apa sih yang mengerikan dari aku? Nggak ada kan? Oke, lanjut ya. S sama dengan integral V dt. Jarak sama dengan integral kecepatan dt. T ini waktu. Di S sama dengan integral. Nah, kita masukkan di V-nya tadi min 32T tambah 12 dt. Di S sama dengan ini min 32T, dia jadi min 16T kuadrat. Di pangkatnya nambah 1, terus dibagi dengan pangkat barunya. Di min kedua jadi min 16T kuadrat tambah 12, bisa ada T-nya, tambah konstanta. Dan di sini kita diberikan konstantanya itu 80 feet. Sehingga rumusnya S sama dengan min 16T kuadrat tambah 12T tambah 80. Nah, ini kan dia nih termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Biasanya rumusnya tuh kalau untuk GLBB itu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Sebenarnya bisa pakai rumus yang itu. Cuman karena ini kasusnya kita pakai integral ya, kita integralkan. Oke, jadi S-nya segini. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk paketnya sampai di tanah? Tentunya ketika paket sampai di tanah kan berarti S-nya tuh 0. Dia nempel tanah gitu ya. Tingginya 0, nempel di tanah. Jadi ini S tadi min 16T kuadrat tambah 12T tambah 80 sama dengan 0. Dan kebetulan memang bentuk ini nggak bisa kita faktorkan secara langsung. Jadi kita pakai rumus ABC untuk mengerjakannya. Oke, A-nya ini min 16, B-nya 12, C-nya 80. T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. T sama dengan nanti B nya 12 ini min B min 12 plus minus akar B kuadrat, berarti 12 kuadrat dikurangi 4 kali A yang min 16, C nya 80. Terus di penyebutnya 2 kali A, 2 kali min 16. Di T sama dengan min 12 plus minus akar 5264 dibagi minus 32. Nah, angkanya dalam akar ini kita masih bisa mengeluarkan. Jadi kita ubah menjadi hasil kali dari dua bilangan, yang satu bilangan kuadrat, yang satu bukan bilangan kuadrat. Ini kan sebenarnya 16 dikali 329. Akar 16 kan 4, berarti 4-nya keluar. Di T sama dengan min 12 plus minus 4 akar 329 bagi minus 32. Dan kebetulan juga kita dapat menyederhanakan bentuk ini, yaitu atas sama bawah masing-masing dibagi dengan min 4. Di min 12 jadi 3, terus ini plus minus 4 berarti jadi yang 4-nya hilang,
Ini min 32 jadi 8. Di T-nya ada dua jawaban nih. Kalau kita pakai tanda plus, jadi 3 plus akar 39 dibagi 8, itu kalau kita desimalkan nanti sekitar 2,6423. Atau, nah kalau ini tandanya minus, itu nanti hasilnya min 1,8923. Dan tentunya yang ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena waktu itu kan termasuk besaran skalar, nilainya nggak boleh negatif, harus positif. Nah kita pilih yang ini, positifnya 2,6423. Jadi waktu yang dibutuhkan paket tersebut untuk mencapai tanah adalah 2,6423 detik. Sampai di sini gimana? Kita ada yang ngechat ya. Jadi gitu untuk yang kasus 1. Aman ya ini ya kasus 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke kasus 2. Oke, sebentar ya. Nantikan presentasi. Sekarang kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2. Share. Nah ini kasus 2 ini ceritanya ada mobil melaju selama 36 detik atau ya 10 per 1000 jam. Yang mana kecepatan pada akhirnya nih 142 mil per jam. Kalau yang kecepatan awal kan 0 ya. Dia sampai 142 mil per jam. Dan di sini kita juga diberikan waktu-waktunya sama kecepatannya pada waktu tersebut. Dimana ini ada pencatatan setiap 0,001 jam. Terus sekitar setiap 3,6 detik itu dicatat kecepatannya. 0, 40, 62, 82, 96, 108, 116, 125, 132, 137 dan 142. Nah, pertanyaan yang pertama adalah perkirakan seberapa jauh sih mobil itu melaju selama 36 detik yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan 142 mil per jam. Nah, total jarak tempuhnya itu dia sama dengan luas daerah di bawah grafik. Untuk menentukan luasnya nih ya, kita bisa pakai poligon dalam, poligon luar, atau kita ambil tengah-tengahnya. Itu pakai cara trapesium. Poligon dalam, poligon luar, atau poligon trapesium. Jadi itu hasilnya nanti dia sama dengan apa? Kalau di rata-rata poligon dalam sama poligon luar. Sebentar. Ini ada 10 trapesium ya, kita bagi. Ini caraku pakai trapesium. Ada yang mau pakai poligon dalam atau luar silahkan. Ini nanti hasilnya cuma beda dikit, gak beda banyak. Dan trapesium dia punya tinggi, alas atas dan alas bawah. Tingginya semua sama, yaitu 0,001. Alas atasnya berarti ini kita ambil ujung kiri
Di kecepatan pada ujung kiri itu kita jadiin alas atas, terus alas bawahnya tak ambil yang ujung kanan dari masing-masing bagian trapesium. Terus baru kita hitung luasnya di masing-masing bagian. Rumus luas trapesium itu kan setengah kali tinggi kali jumlah dari alas atas dan alas bawah. Ini luas dari masing-masing bagiannya. Terus ini luas kumulatif itu kita jumlahkan dari bagian pertama sampai seterusnya. Yang mana totalnya 0,969. Jadi jarak tempuh mobil selama 36 detik untuk mencapai kecepatan 142 mil per jam adalah 0,969 mil. Oke, ini jarak tempuh kalau kita pakai trapesium. Nanti kalau yang pakai poligon dalam kan kurang dari ini, yang pakai poligon luar juga akan lebih dari. Kita boleh sih pakai tiga-tiganya, tapi emang pakai ini karena pengen ngambil tengah-tengah aja lah. Oke, aman ya sampai sini ya untuk hitung luas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin di sini yang kelihatan lebih rumit nih. Kira-kira berapa detik waktu yang dibutuhkan mobil untuk mencapai setengah jalan? Dan kira-kira seberapa cepat mobil melaju saat itu? Oke, kita perhatikan di sini, setengah jalan. Nah, kalau total jarak tempuhnya itu 0,969 mil, berarti setengah jalannya itu setengahnya ini itu 0,4845 mil. Kita perhatikan di sini luas kumulatif. Dia terletak pada trapesium ke-7. Yang mana ini luas kumulatif trapesium sebelumnya 0,446. Terus di sini 0,5665. Jadi dia memang ada di trapesium ke-7 gitu ya. Nah, ini luas kumulatif sebelumnya adalah 0,446 mil. Terus kita percepatan pada trapesium ke-7. Percepatannya itu berarti ujung kanan kurangi ujung kiri. 125 dikurangi 116. Itu 9 dibagi waktunya itu 0,001. Di percepatannya 9.000 mil per jam kuadrat. Di kecepatan awalnya itu kan 116 mil per jam. Itu kita bisa hitung rumus untuk kecepatan. V sama dengan integral ADT. Sama dengan integral 9.000 dt. Ini T ini waktu. Sama dengan 9.000 T tambah V0. Kecepatan awalnya tadi 116 mil per jam, jadi 9.000 T tambah 116. Nah, terus untuk mencari jarak tempuh, S itu kan sama dengan integral VDT. Di integral, nah V nya kita masukin ini ya, 9.000 T tambah 116 dt. 9.000 T jadi 4.500 T kuadrat, 116 jadi 116 T ditambah jarak tempuh awal, yang mana pada kelas sebelumnya, trapesium sebelumnya dia luas kumulatifnya itu 0,446. Berarti S sama dengan 4.500 T kuadrat tambah 116 T tambah
0,446. Nah, sedangkan kita yang dicarikan ini S-nya ini 0,4845. Ini setengah jalan tadi ya kan ya. Kita buat persamaan. 4500 T kuadrat tambah 116 T tambah 0,446 sama dengan 0,4845. Terus dipindah ruas ya, jadi kita nolkan ruas kanannya. 0,446 dikurangi 0,4845 sama dengan min 0,0385. Jadi 4500 T kuadrat tambah 116 T kurang 0,0385 sama dengan 0. Dan lagi-lagi ini juga nggak bisa difaktorkan, jadi kita harus pakai rumus ABC. A nya 4500, B nya 116, C min 0,0385. T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A sama dengan min 116 plus minus akar, nah ini B 116 kuadrat kurangi 4 kali A 4500 kali C saya min 0,0385 bagi 2 kali A, 2 kali 4500. Oke, lanjut sini. T sama dengan min 116 plus minus akar 14149 dibagi 9000. Dan kita mendapatkan dua jawaban untuk T. T-nya itu 0,000328 atau T sama dengan berapa? Min 0,026155. Ini dia tidak memenuhi karena waktunya harus positif, nggak boleh negatif. Jadi kita pilih yang positif. T-nya 0,000328. Nah, karena dia terletak pada trapesium ketujuh, jadi kita kan menambahkan T yang kita dapatkan itu kepada apa? Waktu trapesium sebelumnya. Sampai trapesium sebelumnya dia udah 0,006. Kita tambahkan 0,006 tambah 0,000328 berarti 0,006328. Ini dalam jam ya. Kalau dalam detik berarti kita kalikan 3600. Hasilnya 22,78. Berarti dia waktunya segini ya. 22,78 detik. Untuk kecepatannya tadi rumusnya kan 9000 T tambah 116 ditambah 9000 kali 0,000328. Itu hasilnya adalah 118,95 mil per jam. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil untuk mencapai setengah jalan adalah 22,78 detik dan kecepatan mobil saat itu adalah 118,95 mil per jam. Oke, sampai di sini mana aman juga. Ini yang tak pakai itu pakai trapesium. Mungkin ada yang pakai poligon dalam atau poligon luar, itu nanti hasilnya bisa ada perbedaan dikit. Ini beda dikit nggak ngaruh lah ya. Ini masih dibolehkan kok. Ya, atau udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Udah nggak ada juga ya, jadi bisa di stop record.